Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis dan modifikasi modul ajar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang beranggotakan Syafira Alifia, Syafiratul Mar'ah, Tiara Kusuma, dan Twinda Rizky Adeha. Modul ajar yang digunakan guru Pamong telah memiliki kerangka yang baik dan cukup lengkap. Materi disusun secara sistematis, mulai dari kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, hingga penilaian. Namun, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Aspek tersebut mencakup kontekstualisasi. Contoh yang pertama dari bagian contoh nyata, perlu banyak contoh nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik untuk memperkuat pemahaman mereka tentang konsep disiplin dan hak kewajiban. Kemudian studi kasus. Di sini dapat melibatkan peserta didik dalam analisis kasus nyata yang berkaitan dengan disiplin dan aturan di lingkungan sekitar mereka. Yang terakhir yaitu koneksi dan isu aktual, di mana peserta didik dapat menghubungkan materi dengan isu-isu yang sedang terjadi, seperti pentingnya disiplin dalam menghadapi pandemi atau menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu mengenai variasi metode pembelajaran. Di sini yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah (PBL), yaitu memberikan masalah atau kasus yang menantang kepada peserta didik untuk mencari solusi secara berkelompok. Dan yang kedua adalah pembelajaran kooperatif, yang mana pada pembelajaran kooperatif ini membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyelesaikan tugas bersama. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek, yang mana pembelajaran berbasis proyek ini memungkinkan peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi. Yang pertama ada media pembelajaran interaktif, yang mana pada media pembelajaran interaktif ini dalam modul menggunakan berbagai media seperti video, simulasi untuk meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Selanjutnya, adapun penilaian. Penilaian ini dibagi menjadi 3. 1. Penilaian sikap. Selain menggunakan pedoman pengamatan, tambahkan juga penilaian berdasarkan hasil uji kelompok atau individu. Kedua, penilaian keterampilan. Selain yang dinilai presentasi, nilai juga kemampuan peserta didik dalam berdiskusi dan bekerja sama. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Variasikan bentuk soal, misalnya esai, isian singkat, atau pilihan ganda yang menuntut analisis lebih dalam pada peserta didik. Yang terakhir ada refleksi. Refleksi guru. Tambahkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan media pembelajaran dan tingkat keterlibatan peserta didik. Sedangkan refleksi peserta didik yaitu mintalah peserta didik untuk menulis hal-hal yang mereka sukai dan tidak sukai dari pembelajaran, serta saran untuk perbaikan dalam pembelajaran. Dalam melakukan modifikasi-modifikasi tersebut, diharapkan modul ajar ini dapat menjadi lebih menarik, relevan, dan efektif dalam membantu peserta didik mengembangkan sikap disiplin yang tinggi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang poin-poin yang dimodifikasi. Yang pertama, model pembelajaran. Sebelum dimodifikasi, model pembelajaran hanya tatap muka saja. Setelah dimodifikasi, model pembelajaran diubah menjadi ceramah, diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, PBL, dan pendekatan saintifik. Poin yang kedua, tujuan pembelajaran sebelum dimodifikasi tidak sesuai dengan unsur ABCD. Setelah dimodifikasi, tujuan pembelajaran disesuaikan menggunakan unsur ABCD agar lebih sesuai dengan pembelajaran. Yang ketiga, untuk asesmennya, setelah dimodifikasi menjadi asesmen awal atau diagnostik, kemudian adanya asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Yang terakhir, pada kegiatan pendahuluan dimodifikasi dengan menambahkan menyanyikan lagu wajib nasional, adanya ice breaking dan juga persepsi.
Dan juga pada kegiatan inti dimodifikasi disesuaikan dengan sintak model pembelajaran PBL. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan poin-poin yang telah kami modifikasi. Adapun poin selanjutnya adalah refleksi guru dan peserta didik. Nah, di sini kami telah menambahkan elemen refleksi untuk guru berupa evaluasi terhadap keefektifan penggunaan media pembelajaran. Pertanyaan ini bertujuan untuk membantu guru menilai apakah media yang dipilih telah mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal atau masih ada yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, guru dapat mempertimbangkan perbaikan atau alternatif media yang lebih sesuai di pembelajaran berikutnya. Selain itu, di bagian refleksi peserta didik, kami juga menambahkan pertanyaan mengenai bagian pembelajaran yang paling disukai dan kurang disukai oleh siswa. Pertanyaan ini penting untuk menggali pengalaman belajar siswa secara langsung, sehingga kita bisa mengetahui aspek pembelajaran yang menarik perhatian mereka dan bagian mana yang mungkin memerlukan penyesuaian agar lebih menarik dan juga relevan. Nah, poin selanjutnya adalah bagian lampiran asesmen. Di sini, kami menambahkan beberapa instrumen penilaian, yaitu instrumen penilaian melalui observasi, tanya jawab, dan instrumen khusus untuk kompetensi keterampilan. Yang pertama ada instrumen penilaian observasi. Instrumen penilaian observasi memungkinkan guru untuk menilai keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek yang diamati meliputi partisipasi aktif, kerjasama, dan kepatuhan terhadap instruksi. Ini dilakukan melalui pencatatan terstruktur yang memberikan pandangan objektif mengenai perilaku dan partisipasi siswa di kelas. Yang kedua ada instrumen penilaian tanya jawab. Instrumen penilaian tanya jawab membantu untuk mengevaluasi pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan langsung dengan materi. Di sini, kami menambahkan skala penilaian untuk menilai kedalaman pemahaman siswa berdasarkan tanggapan mereka. Dan instrumen yang terakhir adalah instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Nah, instrumen penilaian kompetensi keterampilan ini dirancang untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam konteks praktis. Kriteria penilaian meliputi kemampuan analisis, aplikasi konsep, serta keterampilan komunikasi dan juga kolaborasi. Instrumen ini dilengkapi dengan rubrik untuk menilai setiap aspek keterampilan dengan lebih terstruktur. Dengan penambahan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai proses belajar mengajar serta membantu guru dalam menyusun strategi peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.